Akhirnya sekarang kita tahu gimana caranya Gibran Huzaifah, CEO dari eFishery, nipu $300 juta ke investor. Gue udah pernah bahas video ini sebelumnya tentang integritas di sini. Cuma karena ada informasi baru, akhirnya gue bikin video ini sebagai kronologi lengkap dari A sampai Z gimana ini bisa terjadi. Sebelum gue mulai ceritanya, gue mau kalian komen di bawah. Karena yang dialami sama Gibran itu namanya the trolley problem. Itu cerita yang biasa dipakai filsafat moral. Lu pilih jalur A, yang kalau lu nggak apa-apain, 2 orang mati nih. Tapi kalau lu tarik trolinya, keretanya pindah jalur dan ngebunuh 5 orang yang lain. Atau versi ekstrimnya gini, mungkin ini lebih menarik buat kalian. Ada 5 orang di rel kereta, sama ada 1 orang gendut di depan kalian. Kalian ada opsi buat dorong orang gendut itu, dan keretanya bisa berhenti nih. Nyelamatin 5 orang itu, apa lu biarin 5 orang itu mati? Karena itu situasi yang persis dialamin sama Gibran. Jadi Desember 2017, dia tuh cuma ada $8.000 rekening di eFishery. Bener-bener cuma 3 bulan atau nggak perusahaannya mati. Karena company-nya masih not doing well nih. Opsi yang paling make sense itu apa? Ya cari duit lagi dari investor biar nafasnya makin panjang. Tapi pas dia pitching, belum ada investor yang mau karena angkanya masih jelek. Dia ada 2 opsi, biarin company-nya mati dalam 3 bulan lagi, atau dia harus mikirin caranya biar dapat investor. Alhasil, dia ambil opsi B. Cara narik investor adalah menggelembungkan laporan keuangan, bikin pendapatan palsu, biar kelihatan company-nya tuh keren dan investor masuk dan karyawannya bisa hidup. Itu menurut gue udah versi paling bahasa bayi yang bisa gue cerita ke kalian. Masalahnya ini dilema moral. Kalau kalian CEO-nya eFishery, kalian bakal ngelakuin apa? Biarin company-nya mati atau harus kompromi untuk ngehidupin perusahaannya? Tapi kan ini langsung ke puncaknya ya. Gue sadar di video kemarin gue belum ceritain secara full kenapa bisa sampai kayak gini. Tapi kalau kalian nggak penasaran soal sejarahnya, kalian bisa skip langsung ke chapter modus operandinya. Dan gue janji video ini tuh lebih full kronologinya. Kita masuk ke sejarahnya Gibran dulu ya. Dia dibesarin di daerah Kumuh, Jakarta Timur, putra seorang pekerja konstruksi dan ibu rumah tangga. Dan belajarnya biologi di ITB. Pas keluarganya kesulitan keuangan, Gibran tuh harus mandiri. Ini cerita yang keren selalu. Makanan terbatas, gantian tidur di masjid, sambil ngelajar les privat, kerja di toko serba ada. Terus akhirnya dia ikutin kursus budidaya ikan dan terinspirasi buat sewa kolamnya sendiri. Tapi kan pinter ya, dan gak butuh waktu lama untuk baru sadar, ini kerjanya keras, marginnya tipis. Ikannya tuh susah buat diprediksi. Kadang untung kadang enggak. Intinya bisnis itu too much effort, too little money. Nah selanjutnya dia ekspansi, dia buka warung kecil di mana dia ngejual ikan yang dimasak untuk ningkatin keuntungannya. Ngelobi lah ke toko-toko untuk beli ikan-ikannya dia. Fast forward di puncaknya dia punya 70 kolam dan pengen bikin, yes, ini nggak salah. Ide awalnya tuh restoran yang cabangnya banyak dan restoran seafood. Ini mimpinya dia di tahun 2012, yaitu punya 1000 kolam, pengen jadi raja lele di Indonesia. Nah akhirnya ada petani yang jauh lebih pengalaman. Dia kasih saran kayak gini. Nanti yang paling susah dari ekspansi, kalau lu mau jadi raja lele adalah pemberi makan ikannya. Dan kepikiranlah bikin mesin untuk kasih makan ikan secara otomatis. Nah, itu cerita paling basicnya. Alhasil dia bikin sesuatu yang menurut gua juga di saat itu revolusioner. Karena petani tahu itu yang paling susah. Nah, habis itu langsung fast forward nih, eFishery grow, fundraising, ketemu tantangan yang pertama. Dan ini jadi cikal bakalnya untuk pemalsuan laporan keuangan. Problem pertama yang dialamin, itu tuh mesinnya mahal. Apalagi untuk petani-petani ikan yang skalanya kecil. Kalau nggak salah pas beli putus itu sekitar 5-10 juta rupiah. Dan itu bikin banyak banget customer-customernya nggak bisa beli mesinnya. Jauh lebih murah, gue hire orang yang gajinya jauh lebih di UMR untuk kasih makan kolam gue sendiri. Dan akhirnya kepikiran ide yang brilian. Gimana kalau petaninya nggak beli putus mesinnya? Caranya gimana? Ya disewa. Jadi dia mikir kalau dibikin sewanya lebih murah, dia bisa jangkau jauh lebih banyak petani, jauh lebih banyak customer, dan ya udah anggap balik modalnya dalam berapa tahun kemudian. Karena kalau orang udah pakai mesin itu, orang nggak mungkin berhenti. Make sense. Tapi ini bibit problem awalnya. Dia bisa dapat banyak customer, tapi kan dia harus tanggung modal gede di awal. Mesin-mesinnya kan dia harus beli semua di depan, punya stoknya, tapi semua customer-nya tuh nyicil sampai bisa bertahun-tahun. Dan akhirnya di Mei 2018, ini bener-bener mepet banget nih company-nya udah mau mati. Runway-nya udah pendek banget. Ada investor yang namanya Aquaspark. Dia mau ngasih $1,5 juta seri A, tapi dia bilang kayak gini, 500.000 yang terakhir itu bakal dikasih kalau ada investor lain yang join. Oke, diterima tantangannya, tapi pas dia jualan ke investor lain, gak ada yang mau join. Sampai dia bilang ke Aquaspark, tenang aja, gue pasti ketemu investor, dan gue akan tanggung jawab pribadi $1 juta pertama kalau gagal narik investor lain. Cuma tawarannya nggak diterima. Again, problemnya adalah
mepet, company mau mati. Nah karena dia kecewa sama ekosistem investor, katanya lu mau bantu startup tapi kok lu kayak gitu dealnya. Akhirnya dia ngumpul sama founder-founder lain, mereka brainstorming lah, mulai discuss gimana caranya kita dapat duit dari investor ini. Nah di diskusi ini, kebanyakan riset yang gue baca itu nggak ada yang konklusif. Diskusinya itu samar dan berkode-kode yang cuma orang startup yang ngerti. Akhirnya muncul ide baru. Tahu nggak investor tertarik sama apa? Investor itu suka angka, suka growth, suka mimpi yang gede banget. Jadi lu harus kasih lihat bahwa angka lu tuh growing dan growingnya gede banget. Kebayangkan cerita dan dilema moralnya Gibran kenapa ini bisa terjadi. Kalau menurut gue ada campuran emosi takut, emosi marah, dan dua ini digabungin jadi ya udahlah kalau investor memang maunya lihat angka yang gede-gede, gue cari cara untuk gedein angka gue. Nah sekarang kita masuk ke topik daging pembicaraan kita. Modus operandi pemalsuan laporan keuangan. Jadi ada 3 cara sebenarnya, sampai akhirnya dia dapat duit investor. Sistem yang pertama, itu namanya transaction shifting. Ini simpel banget idenya. Kan di seluruh Indonesia banyak petani yang jual beli ikan kan. Tapi kan itu pendapatannya mereka, itu pengeluarannya mereka. Jadi waktu itu Gibran nawarin semua petani-petani ini, lu mau nggak pindahin laporan penjualan lu sama laporan hasil budidaya lu ke dalam e-fishery. Nanti gue bayar 2-3%. Jadi kebayangkan, sebenarnya itu bukan pendapatannya e-fishery, tapi transaksi dari petani-petani ini cuma numpang lewat tanda kutip ya. Tapi buat investor mereka ngeliatnya, wih transaksinya e-fishery gede. Terus Gibran bayar dia 2-3%. Dan dalam instan, pop, pendapatan e-fishery melonjak. Tapi kalian harusnya sampai sini ngerti kan bahwa itu pendapatan palsu. Dia cuma pindahin yang udah dibuat sama petani-petani ini ke dalam e-fishery. Atau duitnya juga balik ke petaninya itu. Dan yang kedua, ada namanya program Kabayan. Simpelnya ngutangin ke petani-petani biar mereka bisa ekspansi. Nah tapi dari awal e-fishery itu bisnis modelnya sebagai broker. Jadi ada yang mengutangin, ada yang mau berhutang. E-fishery cuma di tengah-tengah dan ngambil komisi. Kan proses hutang berhutang tuh panjang ya. Lu harus pastiin dia bisa bayar, kredit scoringnya bagus, dan karena cuma perantara resikonya kecil. Akhirnya waktu itu dimanipulasi dan yang ngutangin itu semuanya e-fishery. Ya udah, gue main aja kasih banyak utang ke petani-petani. Benar-benar gelontorin sebanyak itu dan nggak terlalu dicek petaninya. Kenapa? Soalnya yang gagal bayar banyak banget. Kenapa ngelakuin itu? Biar angkanya naik. Udah kebayang modus kedua. Dan program ini aja, dari 34 juta dolar yang dihutangkan, 25 jutanya itu macet atau lebih dari 60 hari nggak dibayar. Default rate atau gagal bayar itu sampai 76%. Serekles itu. Bayangin kalau misalnya 3/4 dari utang yang kalian kasih ke orang itu nggak dibayar. Dan metode yang ketiga, ini tuh pas COVID, dimana startup lain tuh semuanya angkanya jelek-jelek semua. Dan setelah dia dapat duit dari investor, dia tuh mikir, oh ini momen yang tepat buat rekonsiliasi. Yaitu, oh yang lain jelek kok, make sense dong kalau misalnya e-fishery ikut jelek juga. Pelan-pelan yang dilapor segini, aslinya segini, dibenerin lah sama dia. Nih, diturunin sampai ke angka yang real. Nah, tapi sebelum itu terjadi, laporan keuangan e-fishery yang waktu itu terdaftar di Singapura ya, melonjak dari 180 ribu dolar sampai 10 juta dolar setahun kemudian. Itu 50 kali lipat lebih gede. Dari yang sebelumnya rugi, jadi sekarang punya laba kotor. Nah, pas kayak gini, tiba-tiba semua investor melek dan semua pengen taruh duit ke e-fishery. Jadi, kira-kira itu modus operandinya. Dan di situ udah salah. Gak ada justifikasi bilang kayak, oh itu normal di dunia startup, oh angkanya dipercantik, itu namanya bohong. Yang awalnya tujuannya buat nyelamatin, sekarang udah berubah jadi basically udah fraud. Nah kebohongannya masih lanjut nih. Kita lanjut ke chapter investor makan ikannya e-fishery. Karena bohongnya udah terlalu besar dan angkanya terlalu fantastis, di tahun 2020 Gibran raise fund lagi, series B 20 juta dolar. Nah ini sama Northstar Group sama Go Ventures. Di tahun 2021, di tengah pandemi, yang angkanya fantastis, dia dapat kabar dari pendirinya SoftBank, Masayoshi Son, pengen ngobrol sama dia. Lo bayangin loh, dari melihara ikan di peternakan pedesaan di Indonesia, cuma beberapa tahun kemudian SoftBank, investor global yang terkenal banget bikin startup unicorn di dunia, yang punya duit 100 miliar dolar, siap masuk ke e-fishery. Akhirnya presentasi cuma 15 menit dan langsung tertarik. Kirim term sheet atau penawaran ya, menilai bisnis itu 200 juta dolar. Lu bayangin ya, gimana cara lu tolak? Di saat lu udah mau benerin kebohongan lu, tapi kayak kebohongan lu mau menghasilkan daya tarik sama investor global. Dan gak lama kemudian, Sequoia India sama investor global yang gila banget, ngirim proposal juga, nilainya 300 juta dolar. Habis itu investornya Singapura namanya Temasek, itu dan antaranya Indonesia, sampai berusaha rebutan juga
gue mau invest ke e-fishery. Udahlah, gulung sampai di titik 80% dari pendapatan e-fishery itu palsu. Tapi dia tetap terima aja. Karena di sini udah gede kepala menurut gue. Anak dari pedesaan diperebutkan sama investor kelas dunia. Fast forward, e-fishery nilainya 1,4 miliar dolar. Karyawannya 2.000 dan bener-bener poster boy-nya dunia. Nah, tapi waktu itu di akhir 2024 ada namanya whistleblower. Ngerasa ada yang nggak bener nih, orang ini karyawan dari dalam e-fishery-nya sendiri. Pas dia lihat ada yang aneh, dia kumpulin buktinya dan dia lapor waktu itu ke board membernya e-fishery. Baru di sana investigasinya kebuka, baru dicek. Ternyata semua kebohongan yang dilakuin dari pas dia krisis 2017 baru kebuka. Dan hampir semuanya rugi bisa 90%. Gimana menurut kalian kalau gue jelasin dengan style storytelling dan bahasa sesimpel mungkin, lantas duitnya habis kemana? Ya habis ekspansi sia-sia dan gaji 2.000 karyawan yang tidak menghasilkan pendapatan yang oke, dan nggak tahu kalau ada beberapa yang diambil untuk personal. Dan ini bener-bener gue deja vu kasusnya Theranos sama WeWork. Itu dua perusahaan startup yang global banget, yang viral sampai dua-duanya ada series Netflix. Yang satu Apple TV sih. Menurut kalian e-fishery mungkin nggak jadi series Netflix? Tapi nggak afdol channel ini kalau kita nggak ambil pelajarannya. Menurut gue ada 7 pelajaran bisnis yang bisa diambil. Kita langsung ke penutup aja. Nomor 1, integrity is everything. Pemalsuan laporan keuangan, walaupun tujuannya untuk nyelamatin perusahaannya di awal ya, ujung-ujungnya bau busuk yang lu bangun itu nggak bakal bisa disembunyiin selamanya. Kebenaran akan pelan-pelan terkuak sooner or later. Jadi kalau kalian jalanin bisnis, harus 100% jujur. Yang kedua, due diligence. Nah, yang sering terjadi sama investor-investor yang FOMO atau pengen buru-buru masuk ke startup karena rebutan, mereka nggak terlalu cek terlalu detail. Analogi kalian lagi di flash sale dan banyak customer yang rebutan, kalian pasti nggak cek detail kan itu bajunya atau elektroniknya bagus atau enggak. Jadi lakuin due diligence. 3, transparansi. Dalam deal apapun, dua pihak itu bisa meminta transparansi dan kalau bisa setransparan mungkin. Mengurangi resiko namanya penyelewengan atau penyembunyian informasi. 4, pengawasan. Ini yang sering terjadi nih. Kalau semua baik-baik aja, pasti lu nggak bakal cek tuh. Misalnya mobil lu dicek lagi engine-nya, dicek lagi bannya. Nah, kalau di bisnis, walaupun lagi baik-baik aja, tetap harus ada pengawasan yang kuat. Yang kelima, etika. Walaupun intensinya bagus dan pengen nyelamatin perusahaan, tapi untuk mencapai tujuan ada cara-cara tertentu tuh yang tetap nggak boleh dilewatin. Harusnya cari cara lain, misalnya kayak ngurangin biaya lah, atau cari sumber pendapatan baru daripada ngebohongin laporan keuangan. Budaya fake it till you make it. Ini ke-6. Nah, mentalitas ini tuh awalnya sebenarnya bagus harusnya. Bikin kita percaya diri dan kita bisa ngelakuin yang lebih besar. Tapi kalau dipertahanin terus, nah itu garisnya tipis antara optimisme sama penipuan. Nah, yang terakhir yang gue rasa orang banyak jarang bahas, itu masalah ego dan grup. Karena ini perannya penting banget. Pas lu sukses ngelakuin sesuatu dan kesannya di atas angin, lu bakal pengen ikutin angin itu terus dan terbang setinggi mungkin. Apalagi kalau banyak banget founder-founder atau circle lu bilang, udah terbang aja setinggi mungkin, ini lazim kok. Sama kayak investor juga. Pas satu investor tertarik, yang lain jadi kayak, oh gue coba pengen tertarik terus. Ujung-ujungnya, yang gue suka lakuin dan gue fresh baru bahas ini, yaitu prinsipnya Elon Musk sebenarnya. Yang dia yang populerin, namanya the first principle. Setiap kita lihat sebuah masalah atau sebuah tantangan, selalu dari akarnya dan anggap kita abaikan semua status quo yang lain. Bener-bener problem ke solusi tanpa influence yang lain. Jadi kasus ini ngingetin bahwa banyak pelajarannya, dan gue nggak mau terlalu langsung negatif lagi, kayak jelek-jelekin lagi, karena kita harus recover dari sini, atau enggak, dampaknya adalah justru orang-orang lain yang jujur nih, yang harusnya jadi the next e-fishery yang bener, dia yang jadi nggak dapat kesempatannya karena udah muak, udah punya branding perusahaan startup Indo, nggak ada yang bisa dipercaya. Nggak mau sampai kayak gitu kan? Yang menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye-bye.